A minha amiga Fran desce com dedinho na boca, louca, louca. Kecil Monkey, Bintang. What can I say? Goyang dangdut, Goyang dangdut, 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 goyang dangdut, 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 goyang, goyang dangdut. goyang. Oke, assalamualaikum, what's up and welcome back tutorial. Berjumpa lagi di channel Style Mamong. So di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara mengedit foto menjadi video jedak-jeduk menggunakan aplikasi Elink Motion, yang contohnya kurang lebih seperti di awal tadi ya guys ya. Dan untuk semua bahannya kalian bisa cek di kolom komentar yang paling atas. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita buka aplikasi Elink Motion-nya. Kemudian tap icon plus lalu pilih aspek ratio sesuai dengan foto kalian. Resolusinya 720p, frame rate-nya 30 fps dan latar belakangnya pilih yang warna hitam. Dan kalian buat proyek ya. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan audionya terlebih dahulu dengan cara tap icon plus kemudian pilih audio. Jika sudah kalian masukkan audionya, di sini kita cari letak beatnya. Seperti biasa tandai dengan cara tap icon plus yang di sebelah kanan ini. Oke, dan kalian bisa langsung tandai di detik-detik berikut ini. Jika sudah kalian tandai, di sini kita masukkan fotonya. Silahkan tap icon plus kemudian pilih gambar dan video, lalu masukkan satu buah foto. Untuk foto yang pertama paskan ke detik 04:06 ya guys ya. Kemudian pilih momen transform dan pilih icon yang nomor 3. Tambahkan 2 kunci di awal dan di tanda berikutnya. Di bagian kunci yang kedua kecilkan fotonya menjadi 450. Geser ke tanda berikutnya, di sini kecilkan lagi menjadi 150. Dan di bagian akhirnya kalian tinggal besarkan lagi hingga full seperti ini ya. Kemudian kita geser ke tengah-tengah keyframe-nya, pilih kurva, silahkan buat kurvanya seperti ini. Lalu kita atur rotasinya ya guys ya, tap icon yang nomor 2, tambahkan 2 kunci di awal dan di tanda berikutnya. Dan kalian geser ke bagian kunci yang awal, di sini naikkan menjadi 90 derajat. Jangan lupa buat kurvanya seperti ini. Oke, jika sudah silahkan fotonya di sini kalian tinggal pangkas sesuai dengan tandanya. Silahkan tap icon panah yang ke kanan paskan ke tandanya. Kemudian bagi 2 seperti ini. Dan kalian bisa tambahkan efeknya ya guys ya. Klik fotonya, pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih ubin. Di bagian ubin ubah potongnya menjadi 960. Mirrornya aktifkan. Kemudian pilih offset, tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir ubah offsetnya menjadi 30.000. Kemudian aktifkan offset secara vertikalnya ya. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform dan kalian pilih ombang-ambing. Pilih pengaturan standar. Di bagian ombang-ambing sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 1,0. Lalu di bagian magnitude kalian bisa geser ke 0 dulu. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan 0. Di bagian kunci yang awal ubah menjadi 240. Dan untuk kurvanya silahkan buat seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian blur. Kemudian pilih buram gerak atau motion blur. Di bagian buram gerak ubah tone-nya menjadi 0,30. Kembali.
Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya, dan kalian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma, tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan 0, di bagian kunci yang awal ubah menjadi 1,20. Geser ke bagian tengahnya, silahkan buat kurvanya seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian gambar dan tepi. Kemudian pilih garis kontur. Di bagian garis kontur untuk warnanya silahkan pilih sesuai selera kalian ya guys ya. Di bagian offset ubah ke 0. Di bagian lebar ubah menjadi 25,0. Kemudian feed-nya aktifkan. Kembali. Oke, silahkan efeknya di sini kalian salin ya guys ya, dengan cara pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian salin efek, lalu tempelkan ke foto berikutnya. Klik fotonya, pilih efek, lalu pilih titik 3 di pojok kiri bawah, kemudian tempel efek. Dan jika mirrornya kurang berjalan, di sini kalian bisa klik di bagian ubin ya guys ya. Silahkan di bagian offset ini kuncinya kalian bisa renggangkan seperti ini. Oke, silahkan paskan ke tandanya. Kemudian masukkan foto berikutnya. Untuk foto yang kedua paskan ke detik 07:24. Kemudian fotonya di sini kita buat maju mundur ya guys ya. Silahkan klik di bagian move and transform lalu pilih icon yang nomor 3. Tambahkan kunci sesuai dengan tandanya. Di bagian kunci berikutnya di sini kecilkan fotonya menjadi 450. Geser ke tanda berikutnya, kecilkan menjadi 300. Geser lagi ke tanda berikutnya di sini buat menjadi 200 ya. Geser ke tanda berikutnya di sini besarkan lagi menjadi 300. Intinya di sini kalian buat menjadi maju mundur ya. Geser lagi ke tanda berikutnya buat menjadi 450. Geser ke tanda berikutnya, besarkan lagi menjadi 570. Geser ke tanda berikutnya, di sini kecilkan lagi menjadi 200 px ya. Oke, di bagian akhirnya kalian tinggal besarkan lagi ya guys ya, hingga full seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal buat kurvanya seperti di awal tadi. Oke, jika sudah seperti ini silahkan fotonya pangkas sesuai dengan tandanya. Oke, dan kalian bisa tempelkan efeknya ya guys ya. Dan untuk warnanya silahkan ubah sesuai selera kalian. Jika sudah, silahkan geser ke bagian akhir foto sebelumnya. Di sini kita buat transisinya, klik fotonya, pilih di bagian move and transform, lalu pilih icon yang nomor 2. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir di sini ubah menjadi 180 derajat. Dan untuk kurvanya silahkan buat seperti ini. Kemudian geser ke foto berikutnya, klik fotonya, pilih di bagian move and transform, di bagian icon yang nomor 2, tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk di bagian foto berikutnya kalian geser ke bagian kunci yang di awal, di sini turunkan menjadi negatif 180 ya guys ya. Oke, jika sudah langsung kita geser ke detik 07:24. Di sini kita bisa masukkan foto berikutnya.
Oke, untuk foto yang ketiga pangkas di detik 09:19 ya. Kemudian masukkan lagi foto berikutnya. Oke, untuk foto yang keempat pangkas di detik 11:13. Jika sudah, kalian tinggal geser ke foto sebelumnya. Di sini saya contohkan 2 foto dulu. Dan untuk fotonya kalian tinggal atur kanan kiri ya guys ya. Silahkan klik fotonya, pilih di bagian Move and Transform. Di bagian icon yang pertama tambahkan keyframe sesuai dengan tandanya seperti ini. Di tanda berikutnya kalian geser fotonya ke sebelah kanan sedikit saja. Geser ke tanda berikutnya, fotonya geser ke sebelah kiri. Kemudian buat kurvanya seperti ini ya guys ya. Oke, di sini kalian bisa tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih ubin. Di bagian ubin cukup aktifkan mirrornya. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, lalu pilih di bagian blur. Kemudian pilih buram direksional. Oke, di bagian buram direksional, di sini ubah kekuatannya menjadi 0,05. Kembali. Oke, kemudian di sini kita masukkan foto yang sama, tapi yang sudah dihapus backgroundnya ya. Lalu pangkas fotonya samakan dengan foto yang di bawahnya. Dan kalian bisa atur seperti ini. Silakan efeknya di sini kalian salin. Dan kalian geser ke foto berikutnya. Di sini fotonya kalian atur kanan kiri seperti di foto sebelumnya. Klik fotonya, pilih Move and Transform. Silakan di bagian icon yang pertama tambahkan keyframe sesuai dengan tandanya. Di tanda berikutnya kalian geser fotonya ke sebelah kanan ya guys ya, sedikit saja seperti ini. Geser ke tanda berikutnya, fotonya geser ke sebelah kiri. Intinya di sini kalian tinggal atur kanan kiri ya. Kemudian buat kurvanya seperti ini. Dan kalian bisa tempelkan efeknya. Lalu kita masukkan foto yang sama tapi yang sudah dihapus backgroundnya ya. Panjangin durasinya, samakan dengan foto yang di bawahnya. Oke, dan hasilnya akan seperti ini. Silahkan di sini lakukan hingga akhir lagunya ya guys ya. Dan untuk di bagian ini saya skip aja biar gak lama-lama. Oke, di sini saya sudah melakukan hingga akhir lagunya ya guys ya. Dan untuk di bagian foto yang terakhir kalian pangkas sesuai dengan lagunya. Kemudian pilih Move and Transform dan pilih icon yang nomor 3. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir kecilkan fotonya menjadi 100 px. Lalu kalian buat kurvanya seperti ini. Dan untuk efeknya kalian tinggal salin efek yang ada di foto pertama. Oke, jika sudah di sini kalian simpan terlebih dahulu ya guys ya, dengan cara tap icon panah yang di pojok kanan atas, kemudian ekspor. Jika sudah di sini kalian pilih simpan, maka secara otomatis akan tersimpan ke galeri kalian. Oke, silahkan tutup atau kembali. Kemudian proyeknya kita gandakan ya guys ya. Dan kalian masuk ke bagian proyek yang satunya. Silahkan semua fotonya di sini hapus ya guys ya, kecuali audionya. Dan kalian tinggal tandai semuanya seperti ini. Kemudian hapus dengan cara tap icon tuang sampah yang di pojok kanan atas.
Di sini cuma tersisa audionya ya. Lalu kita masukkan video yang sudah diekspor tadi. Dan untuk audionya di sini matikan. A minha amiga Fran desce com dedinho na boca, louca, louca. Kecil Funky, Bring Back. Oke, silakan fotonya di sini pangkas di detik 07:24. Klik fotonya lalu bagi dua ya guys ya. Dan kalian geser ke tanda berikutnya, fotonya pangkas lagi. Silakan di sini setiap ganti foto kalian pangkas fotonya bagi dua. Dan di tanda berikutnya kalian pangkas lagi seperti ini. Oke, jika sudah langsung kita pergi ke awal foto yang dipangkas tadi. Di sini pas di bagian awal pergantian fotonya kalian tambahkan efeknya ya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih ubin. Di bagian ubin aktifkan mirrornya. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform. Kemudian pilih ombang-ambing. Oke, di bagian ombang-ambing sudutnya biarkan 45,0. Frekuensinya ubah menjadi 6,80. Lalu di bagian magnitude ubah ke 0, tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan 0, di bagian kunci yang awal ubah menjadi 500 ya. Geser ke bagian tengahnya. Dan kalian buat kurvanya seperti ini. Silahkan efek ombang-ambingnya di sini gandakan dengan cara pilih titik 3 lalu pilih gandakan. Dan kalian klik ombang-ambing yang di bawahnya. Untuk sudutnya di sini ubah menjadi 90. Kemudian frekuensinya fullkan. Di bagian magnitude kunci yang di akhir pindahkan ke tengah ya guys ya, seperti ini. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur. Kemudian pilih buram gerak atau motion blur. Di bagian buram gerak di sini ubah tone-nya menjadi 1,60. Lalu matikan skala dan sudutnya ya. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma tambahkan 2 kunci di awal dan di tengah. Di bagian kunci yang awal ubah exposure-nya menjadi 1,20. Dan kalian buat kurvanya seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Kemudian pilih turbulent displace. Oke, di bagian efek turbulent kalian bisa langsung pergi ke bagian oktav ya guys ya. Di sini ubah ke 1. Lalu geser ke bagian offset. Di sini offsetnya yang X ubah menjadi 65. Di bagian kekuatan ubah ke 0. Tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir biarkan 0, lalu di bagian kunci yang awal ubah kekuatannya menjadi 0,150. Kemudian buat kurvanya seperti ini. Di bagian evolution ubah menjadi 4,65. Kemudian di bagian ini pilih XY. Dan untuk skalanya kalian bisa ubah menjadi 3,32. Tambahkan kunci letakkan di awal. Kemudian ubah skalanya menjadi 0,50. Kemudian letakkan kuncinya di akhir ya. Pilih kurva, silahkan buat kurvanya seperti ini. Oke, silahkan efeknya di sini kalian salin ya guys ya. Lalu tempelkan ke bagian awal pergantian fotonya.
Oke, jika sudah, langsung kita pergi ke awal foto yang dipangkas tadi. Dan untuk di bagian foto berikutnya, kalian tinggal buat efek ngezoomnya. Pilih di bagian map and transform, lalu pilih icon yang nomor 3. Tambahkan keyframe sesuai dengan tandanya. Di sini besarkan terserah kalian ya guys ya, mau berapa. Geser ke tanda berikutnya, di sini besarkan lagi. Geser lagi ke tanda berikutnya, besarkan lagi seperti ini. Lalu di bagian akhirnya kecilkan lagi, kembalikan ke semula. Kemudian buat kurvanya seperti ini. Silahkan fotonya pangkas sesuai dengan tandanya. Kemudian tambahkan efeknya. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian distorsi atau warp. Dan kalian pilih ubin. Di bagian ubin aktifkan mirrornya. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian move atau transform, kemudian pilih ombang ambing. Di bagian ombang ambing sudutnya ubah menjadi 90. Frekuensinya ubah menjadi 1,0. Di bagian magnitude ubah ke 0, tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Untuk kunci yang di akhir biarkan 0, di bagian kunci yang awal ubah menjadi 300 ya guys ya. Oke, lalu buat kurvanya seperti ini. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian blur, kemudian pilih buram gerak ya. Di bagian buram gerak ubah tone-nya menjadi 0,60. Kembali. Pilih efek, tambahkan efek, pilih di bagian warna dan cahaya, kemudian pilih paparan atau gamma. Di bagian paparan atau gamma tambahkan 2 kunci di awal dan di akhir. Di bagian kunci yang akhir biarkan 0 dan di bagian kunci yang awal ubah menjadi 1,20. Dan untuk kurvanya silahkan buat seperti ini. Lalu efeknya di sini kita salin ya guys ya. Kemudian tempelkan ke foto berikutnya. Oke, silahkan geser ke bagian foto selanjutnya. Di sini fotonya tinggal zoom seperti tadi ya guys ya. Pilih move and transform dan pilih icon yang nomor 3. Tambahkan keyframe sesuai dengan tandanya. Di bagian kunci berikutnya kalian tinggal besarkan terserah kalian mau berapa. Geser ke tanda berikutnya, besarkan lagi. Dan di bagian akhirnya kecilkan lagi seperti semula ya. Kemudian buat kurvanya seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal pangkas sesuai dengan tandanya. Kemudian tempelkan efek yang sudah kita buat tadi. Oke, di foto berikutnya kalian tinggal lakukan hal yang sama seperti foto sebelumnya ya guys ya. Silahkan lakukan hingga ke foto yang terakhir. Oke, di sini saya sudah melakukan hingga ke foto yang terakhir ya guys ya. Dan jika sudah, kalian tinggal simpan dengan cara tap icon panah yang di pojok kanan atas, kemudian ekspor. Sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan juga aktifkan tombol notifnya. Oke, untuk video kali ini saya akhiri dulu dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.